Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafir Akbar, NIM 73 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya di sini akan mempresentasikan review jurnal. Nah, jurnal saya itu berjudul Pola Sebaran Fitoplankton serta Klorofil A pada bulan November di perairan Tambelan Laut Natuna. Jurnal Mas Pari, volume 3 dan halaman 1-8 tahun 2011. Penulisnya yaitu Nurul Fitriah, Heron Surbakti, dan Riris Aryawati. Tujuan penelitian: keterkaitan antara sebaran plankton dengan beberapa parameter oseanografi, fisika, kimia, dan biologi sangat penting untuk diketahui guna mengidentifikasi parameter fisika kimia yang memiliki peranan besar terhadap sebaran plankton pada musim tertentu, serta mengetahui karakteristik massa air di daerah itu. Hal itu bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai pola sebaran plankton dan karakteristik fisika kimia di perairan laut, khususnya di sekitar Kepulauan Tambelan. Metode penelitian: pengambilan contoh plankton dilakukan menggunakan jaring Kitahara yang berbentuk kerucut dengan diameter 31 cm dan mata jaring 80 cm. Untuk fitoplankton, pada bagian tengah jaring dipasang sebuah flowmeter untuk mengetahui volume air yang tersaring. Jaring ini diturunkan secara vertikal sampai dekat dasar perairan dan ditarik ke permukaan air dengan kecepatan konstan. Contoh plankton yang diperoleh masing-masing disimpan dalam botol, contoh diberi larutan pengawet formalin 4%. Cacahan plankton dilakukan melalui fraksi sebuah stempel pipet yaitu 0,1 mili. Metode untuk pengukuran konsentrasi klorofil A fitoplankton dilakukan secara fluometrik mengikuti cara yang dilakukan Strickland and Persson tahun 1968. Contoh air laut 0,5 sampai 1 liter disaring dengan menggunakan kertas saring Weizmann CNM berpori 0,45 dan berdiameter 25 mm. Penyaringan dibantu dengan pompa hisap dengan kekuatan kurang dari 20 kPa. Filtrat diekstrak dengan larutan aset 90%, kemudian disentrifug pada putaran 4000 rpm selama 30 menit untuk memisahkan cairan yang mengandung klorofil A. Kemudian cairan tersebut dibaca fluorensinya dengan menggunakan flowmeter Turner model 450 pada besaran 50 kali. Setelah diberi larutan HCl 0,1 N. Hasil dan pembahasan: di perairan Tambelan ditemukan 24 jenis kelompok diatom mendominasi di keseluruhan perairan ini dengan frekuensi kejadian mencapai 90%. Kondisi ini menandakan bahwa lokasi penelitian di sekitar Kepulauan Tambelan sangat dipengaruhi oleh daratan. 5 jenis diatom dijumpai di perairan, yaitu Bacteriasrum, Ditolum, Thalassiothrix, Hemialus, Nitzschia, Chaetoceros, dan Skeletonema. Sedangkan dari kelompok Dinoflaggeta, jenis yang umum banyak ditemukan adalah Ceratium. Secara keseluruhan, hasil perhitungan kelimpahan fitoplankton terlihat bahwa kelimpahan tertinggi fitoplankton di perairan Kepulauan Tambelan. Pada saat penelitian terdapat stasiun 6 2.141.319 sel per milimeter kubik dan terendah di 112 86.772 sel per meter kubik. Berdasarkan hasil analisis klorofil A menunjukkan bahwa kisaran klorofil A di lapisan permukaan di sekitar perairan Tambelan berkisar antara 1,71 sampai 4,08 mg per kubik. Lokasi yang memiliki kandungan klorofil A tertinggi dijumpai di sebelah barat Pulau Benua di stasiun 7, kemudian berturut-turut sebelah timur Pulau Sedua stasiun 6, serta antara Kepulauan Benua dan Tambelan stasiun 5. Konsentrasi klorofil terendah pada lapisan permukaan dijumpai di sebelah barat Pulau Mundaga di stasiun 10. Gambaran mengenai sebaran konsentrasi klorofil pada lapisan permukaan disajikan pada gambar. Konsentrasi klorofil A pada lapisan dekat dasar di perairan Tambelan berkisar antara 0,92 sampai 5,39 mg
Kesimpulan, berdasarkan hasil kajian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok diatom Chaetoceros mendominasi di perairan tambelan. Kondisi ini menandakan bahwa lokasi penelitian ini di sekitar kedua pulau tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas dari daratan. Hasil ini juga terlihat dari tingginya konsentrasi klorofil A di perairan dekat daratan jika dibandingkan dengan daerah lepas pantai. Ini menegaskan bahwa sebaran konsentrasi klorofil A yang berada di perairan sangat mempengaruhi oleh masukan nutrien yang tinggi dari aktivitas di daratan sekitarnya. Yang kedua, jurnal yang saya review yaitu berjudul Produktivitas Primer Fitoplankton dan Keterkaitannya dengan Unsur Hara dan Cahaya di Perairan Teluk Banten. Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, volume dan halaman 15 dan halaman 21 sampai 26. Tahun 2008. Penulis Alianto, Enan, Adiwilaga dan Aryo Damar. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara produktivitas primer fitoplankton dengan intensitas cahaya, ketersediaan unsur hara, dan klorofil A di perairan Teluk Banten. Metode penelitian, pengambilan contoh dilakukan pada 2 stasiun pengamatan dalam 3 periode dengan interval waktu setiap 2 minggu. Contoh, air laut diambil dengan menggunakan vandon kapasitas 5 liter pada kedalaman 0,20 1 meter, 4 meter, dan 5 meter di stasiun A dan kedalaman 0,20 meter, 2 meter, 5 meter, dan 6 meter di stasiun B. Intensitas cahaya matahari permukaan diukur dengan menggunakan alat automatic weather station AWS tipe JY106 dari Badan Meteorologi dan Geofisika Serang. Contoh, air laut diambil sebanyak 1 liter dan disaring dengan filter nukleopor diameter 47 mm dan porositas 0,45 dengan menggunakan pompa vakum melewati suatu gelas microfiber filter. Contoh, air laut yang telah disaring dimasukkan dalam botol. Contoh penelitian, kapasitas 250 mili untuk analisis DIN, DIP, dan silikat. Selanjutnya, contoh air disimpan di freezer sebelum dianalisis. Contoh, air laut diambil sebanyak 1 liter dan dimasukkan ke dalam botol polietilen kapasitas 1 liter, ditutup rapat dengan plastik hitam dan disimpan dalam box es bersuhu dingin untuk dianalisis di laboratorium. Pengukuran produktivitas primer dilakukan dengan metode oksigen. Inkubasi dilakukan selama 5 jam. Hasil dari pembahasan, pengukuran nilai produktivitas primer dan intensitas cahaya selama penelitian di stasiun A dan B berturut-turut berkisar antara 13, 56, 29, 59 mg per C per M3 per jam dan 3841 sampai 79.411 mg per M2. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara produktivitas primer dengan intensitas cahaya memperlihatkan korelasi yang erat. Hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi yang diperoleh di stasiun A sebesar 0,82 dan di stasiun B sebesar 0,64. Korelasi antara keduanya memperlihatkan bahwa produktivitas primer di Teluk Banten sangat bergantung pada keberadaan intensitas cahaya matahari yang masuk ke kolom air. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur hara, DIN, DIP, dan silikat dalam mempengaruhi nilai produktivitas primer berkorelasi rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi di bawah 50% di status A dan B. Terlihat ada 2 pola korelasi antara produktivitas primer dengan unsur hara, yaitu korelasi positif DIN di stasiun A dan B serta DIP stasiun B, dan korelasi negatif DIP di stasiun A dan silikat di stasiun A dan B. Nilai klorofil yang diperoleh selama penelitian di stasiun A berkisar 0,069 sampai 0,303 mg. Hubungan antara produktivitas primer dengan klorofil memperlihatkan korelasi yang sangat rendah dengan pola korelasi negatif. Faktor penyebabnya adalah kemungkinan nilai klorofil yang terukur diduga tidak hanya disumbangkan dari sel fitoplankton, tetapi juga dari klorofil A yang ada di detritus yang masih mengandung klorofil A. Kesimpulan dari jurnal yang
saya review, yaitu dari uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa ternyata cahaya merupakan faktor pembatas penting bagi produktivitas primer fitoplankton dibandingkan dengan unsur hara pada masa peralihan musim hujan ke musim kemarau di perairan Teluk Banten. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.